Halo Sobat Alternativa, balik lagi di video kali ini kita akan bahas terkait salah satu penggunaan tanda baca yang paling urgent banget, yakni tanda titik. Ini sangat penting banget teman-teman, karena ketika kalimat itu bablas aja tanpa tanda titik, tentunya itu akan menghilangkan dari efisiensi atau efektivitas si kalimatnya tadi. Yang pertama, penggunaan tanda titik. Tanda titik itu digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Nah, misalnya di sini dia sedang menunggu ibunya. Oke, kedua, tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru. Misalnya di sini ada satu paragraf teman-teman, dan di akhirnya itu ya dia ada tanda titiknya. Dan juga di dalamnya tentu paragraf itu terdiri dari kalimat-kalimat. Nah, itu juga di akhir tanda titik, seperti itu. Di sini juga ada subjudul baru ya. Habis itu dia diakhiri dengan tanda titik juga. Yang ketiga, tanda titik itu digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar, perincian, tabel, atau bagian. Misalnya, contoh di sini aku menggunakan titik dalam daftar ya. Yang pertama, titik kondisi kebahasaan di Indonesia, A titik bahasa Indonesia, 1 titik kedudukan, dan lainnya. Oke, selanjutnya di penggunaan nomor 4, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya di sini Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Nah, 13.000 pulau teman-teman ini menyatakan kuantitas atau jumlahnya, maka penggunaan tanda titik itu perlu diperlukan. Lanjut, yang kedua, mahasiswa itu memberi bantuan mencapai Rp20.000. Nah, penggunaan Rp ini sering banget teman-teman ya, rupiah. Ketika kalian menulis nominal itu sering kali teman-teman mungkin sering juga mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini contoh salahnya ya yang sering banget mungkin teman-teman temukan tadi. Di sini penggunaannya Rp.20.00,00. Nah, ini salah teman-teman. Yang benar itu adalah yang atas ya, tanpa titik setelah huruf RP nih. Jadi penggunaan RP teman-teman dia itu bukan singkatan ya, melainkan simbol. Jadi setelahnya tidak memerlukan tanda titik lagi. Lanjut, di yang kelima teman-teman, tanda titik itu digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Sebagai contoh, di sini ada pukul 01.35.20. Itu menyatakan pukul 1 lewat 35 menit 20 detik, atau bisa juga dinyatakan pukul 1,35 menit, 20 detik. Di sini yang kedua ada juga contohnya 09.30.5 jam. Berarti itu menyatakan 9 jam 30 menit 5 detik. Nah, ini sering banget teman-teman penggunaan tanda titik ini ya. Nah, jadi penggunaan titik ini juga baru teman-teman di EYD. Kalau kita mungkin melihat di aturan PUEBI dulu menggunakan tanda titik 2. Nah, sekarang itu bisa digunakan dua-duanya. Jadi bisa kita gunakan tanda titik maupun menggunakan tanda titik 2. Jadi itu sah-sah saja ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas pengecualiannya dari penggunaan tanda titik. Nah, tanda titik itu yang pertama tidak digunakan pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam perincian. Misalnya di sini ada kalimat ya bahasa Indonesia berkedudukan sebagai. Nah, ini setelahnya itu berupa 1, habis itu tanda kurung ya. Nah, ini tanda kurung ini teman-teman setelahnya itu tidak perlu menggunakan tanda titik lagi, karena bisa terbilang tanda kurung di sini dia menggantikan dari fungsi tanda titik untuk memisahkan angka dan juga keterangan lebih lanjutnya. Lanjut nomor 2, tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir pada deret nomor dalam perincian. Misalnya di sini ada bab ya teman-teman ya. Habis itu ada angka terakhir nih pada deret angka ya, 2.1, 2.1.1. Jadi setelahnya teman-teman itu tidak perlu tanda titik lagi. Jadi tanda titik itu hanya akan ada ketika dia ada di tengah-tengahnya gitu ya. Selanjutnya, ketiga, tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir baik 1 digit maupun lebih dalam judul, tabel, bagian grafik atau gambar. Nah, di sini teman-teman penggunaannya misalnya ya di dalam suatu teks gitu ada gambar ya, misalnya gambarnya aja, maaf ya kalau gambarnya tidak menarik ya.
Nah, di sini misalnya gambarnya itu dia menyatakan tabel 1 gambar. Nah, di sini teman-teman, untuk penulisan angka itu dia tidak perlu tanda titik lagi setelahnya, kayak gitu ya. Jadi sama halnya seperti aturan sebelumnya, tanda titik digunakan di tengah-tengah untuk mengapit 2 angka atau 2 bilangan tadi. Lanjut, di aturan yang keempat, tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, dia lahir pada tahun 2001 di Bandung. Penulis itu menyelesaikan 1420 halaman. Nah, di sini teman-teman, ini tidak menyatakan kuantitasnya ya atau jumlahnya, tetapi dia menyatakan angka yang mengerilnya seperti itu ya. Jadi penggunaannya itu tidak perlu menggunakan tanda titik walaupun dia menyatakan ribuan. Tetapi di sini kita ingat lagi dia tidak menyatakan kuantitas. Lanjut, yang kelima, tanda titik tidak digunakan pada akhir judul dan subjudul. Misalnya, gambar 3 organ tubuh manusia. Nah, ini tidak perlu diakhiri tanda titik ya teman-teman ya. Jadi dia langsung saja. Yang keenam, teman-teman, tanda titik tidak digunakan di belakang alamat penerima, surat serta tanggal surat. Jadi di sini contohnya setelah nama dan tempat itu tidak perlu diakhiri tanda titik lagi ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya di sini ada mini quiz. Silakan teman-teman bisa di-pause terlebih dahulu videonya lalu coba dipikirkan mana opsi yang paling tepat. Oke, kalau sudah mari kita bahas ya. Oke, di soal yang pertama kita harus mencari penggunaan tanda baca yang benar sesuai kaidah ejaan yang benar nih teman-teman. Nah, mari kita coba analisis satu persatu ya di opsinya. Opsi yang pertama, dia diangkat sebagai PNS dengan NIP. Nah, ini nggak perlu tanda titik ya teman-teman ya. Jadi dia langsung saja. Selanjutnya, di opsi yang B, anggaran proyek itu mencapai. Nah, ini ada penulisan nominal lagi dalam bentuk rupiah. Nah, ini salah ya teman-teman ya. Untuk tulisan RP titik itu salah. Yang benar seperti apa? Langsung saja RP dilanjutkan nominal rupiahnya itu berapa, seperti itu. Jadi tidak perlu menggunakan tanda titik lagi. Yang C, grafik 1.2 titik. Nah, ini juga salah ya teman-teman ya. Jadi tadi penggunaannya itu setelahnya ya untuk deret angka itu tidak perlu menggunakan tanda titik ketika dia digunakan sebagai keterangan suatu gambar ya. Jadi lanjut saja 2.2 yang benar. Yang D, ia datang pukul 09.00 WIB. Nah, ini sudah benar ya teman-teman ya untuk penulisan pukul menggunakan tanda titik seperti itu. Lanjut, untuk soal yang nomor 2, manakah yang paling benar menurut kaidah? Yang opsi A, kakaknya telah diterima di PT Freeport Indonesia. Nah, di sini PT ya, ini PT juga sering banget ya. Dia itu setelahnya tidak menggunakan tanda titik teman-teman. Melainkan apa? Dia langsung saja, tidak perlu ada tanda baca setelahnya. Jadi yang benar PT lanjut nama instansi tersebut, seperti itu. Yang B, penerima paket itu A.N. Nah, ini atas nama teman-teman ketika disingkat dia itu harusnya A.N. Seperti itu ya. Lanjut yang C, Prof. Ahmad SH adalah dosen hukum pidana. Di sini untuk penggunaan tanda titik itu sudah tepat ya untuk penulisan nama dan juga gelar atau jabatan dari seseorang ini sudah tepat ya teman-teman ya. Lanjut yang D, dia lahir pada tahun 2001 di Bekasi. Nah, ini 2001 ini bukan menyatakan kuantitas atau jumlah ya, jadi tidak perlu menggunakan tanda titik. Oke, jadi opsi yang benar itu adalah opsi yang C ya teman-teman ya. Sekian video kali ini, see you di next video.